Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 2090011190057, PIAUD 34. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang diksi, di mana ini adalah tugas bahasa Indonesia saya. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya. Adapun pengertian diksi menurut para ahli. Menurut para ahli Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Menurut Susilo Mansuruddin, pengertian diksi adalah pilihan kata, pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Sedangkan menurut Widya Martaya, menurut diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dan gagasan yang disampaikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan. Adapun fungsi diksi, yaitu diksi berfungsi agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk berpindah suatu kalimat, misalnya diksi dalam cerita. Diksi yang baik maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara teruntut. Secara umum, fungsi diksi adalah membantu audien pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dibagi atas dua, yaitu diksi berdasarkan leksikal dan diksi berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya adalah makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Makna konotatif adalah makna yang memiliki arti yang sebenarnya. Maksudnya yang bukan sebenarnya. Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Contoh kedua yaitu Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya dia tahu
tentang beberapa hal. Diksi berdasarkan leksikal. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, pintar, pandai. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang, cepat, lambat, bagus, jelek, mahal, murah. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji tiap bulan. Kata bulan pada dua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda namun ejaan yang sama. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Contohnya, Anton menabung uang di bank secara rutin. Contoh kedua yaitu Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaan sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Contoh kedua yaitu, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah menabung di bank akan mendapat bunga tiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Hipermin dan hipomin. Hipermin adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lain, sedangkan hipomin adalah kata yang dapat diwakili oleh kata hipermin. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, kuda, dan lain-lain. Kata binatang liar tersebut merupakan kata hipermin, sedangkan kata hipomin adalah gajah, singa, dan lain-lain. Sekian penjelasan diksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.